Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Oke, ini tanggal 6 ya, untuk tanggal 6 hari Selasa ya, di minggu pertama lah ya di bulan April. Apa kabar ya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Amin. Portofolionya juga sehat-sehat semua. Ya, kerjaan semua, kesehatan lancar-lancar saja. Oke. Saya mulai dari mana nih? Oh ya, sebelum itu saya mau info bagi yang mau join VVIP kami. Ya, mumpung harganya masih belum naik dan kebetulan ada promo juga yang teman-teman bisa manfaatkan. Ya, itu silakan yang mau join silakan join dulu Telegram kami, linknya ada di description. Ya, atau mau join FTHC Batch 5 juga silakan. Ya, dan juga nanti pertengahan April akan open regis itu VVIP Silent Investor ya untuk kuartal 1 2021. Jadi kalau silent investor itu per kuartal open regisnya. Ya. Lalu jangan lupa juga follow TikTok kami untuk dapat update-update ilmu-ilmu ya. TikTok dan juga Instagram kami sama @silenttraderacademy. Oke. Nah, kita langsung saja deh. Ya, saya langsung saja nggak mau banyak bahas karena kebetulan marketnya juga masih on off. Ya, tadi opening hari Senin sempat naik menggairahkan cuman di beberapa menit awal, lalu langsung kempes lagi. Ya, jadi tandanya tekanan jualnya masih sangat tinggi. Ya, salah satunya ialah dari ya BPJS. Dimana memang ketika BPJS memutuskan ya untuk cabut ya, istilahnya itu cabut atau keluar dari BI, ya maka secara tidak langsung kan dana kelolaan itu kan harus dijual. Entah itu di pasar nego, tunai ataupun reguler. Pada intinya dijual. Nah, kalau jual di pasar nego mending karena harga sahamnya tidak akan berpengaruh. Tapi kalau jualnya nanti di pasar reguler, ini akan menyebabkan snowball effect ya, saham-saham yang dia pegang itu turun semua. Ya karena supply-nya kencang, ya penawarannya tinggi, tingkat jualnya tinggi. Nah, sehingga emiten lain yang harusnya nggak ke-sell pun ikut kejual. Jadi ini adalah snowball effect. Ya bertumpuk ya, efeknya ini bertumpuk, makin lama makin gede dampaknya. Jadi ke-trigger dari beberapa saham itu men-trigger emiten-emiten lain untuk ikut koreksi. Nah, yang lebih parah lagi, ini asing di perbankan nih jualannya nggak berhenti-berhenti. Ya, saya sudah cerita dari beberapa morning briefing yang lalu. Ini concernnya di sini. Ya, ini selagi mereka BBRI BBCA belum berhenti masif distributionnya, maka market kita makin berat naiknya. Masih berat naiknya. Ya, naik pun hanya technical rebound sementara saja. Jadi sudah exit ya, dalam sebulan terakhir pun sudah exit hampir 5 triliun. Ya, luar biasa sekali distribusi asing. Ya, mungkin asing juga melihat ada potensi bubble, entah itu di market luar ataupun ada sentimen dalam Indonesia sendiri seperti BPJS. Jadi diantisipasi dulu nih. Ya, daripada BPJS jualan dulu, lebih baik gue TP duluan. Ya, mungkin itu yang terjadi. Ya, tapi pada intinya Anda tidak perlu khawatir. Ya, saya selalu bilang memang sekarang kita masih kena panik nih. Ya, kita masih kena panik, tetapi ya cepat lambat akan ada technical rebound. Ya, semakin dalam gitu ya, maka technical rebound pun juga semakin tinggi. Ya, memang meskipun technical rebound nggak bisa langsung nutup penurunannya, tapi setidaknya ada technical rebound. Nah, kapan? Ya, masih belum ada pijakan, tetapi yang saya lihat ya, ini kalau kita bandingkan nih, ini chartnya mirip ya. Bentuk hammer, besoknya candle bullish ya, lalu besoknya sempat naik koreksi. Ini juga sama ya, bentuk hammer, besoknya bullish pendek ya kan, abis itu naik, besoknya di hari ketiga lalu closingnya merah. Nah, apakah akan koreksi lagi? Bisa jadi, tapi Anda tidak perlu khawatir apakah dia akan koreksi atau tidak. Yang penting teman-teman ingat batas ini. Ya, ini merupakan area yang mungkin akan ditembus. Ya, jadi ini masih target penurunan. Ya, kalau sudah dekat-dekat sini kesentuh, saya yakin akan ada confirm technical rebound di area sini. Tapi kalau masih di range 6 ribuan, ya kalau masih ada di range 6.000 sampai 5.900-an, ya menurut saya kita masih spekulatif untuk berharap technical rebound. Ya, mungkin technical rebound kecil-kecilan aja. Ya, bukan technical rebound yang memang didasari oleh saham-saham pada terbang akibat pada drop. Ya, jadi tekanan jual masih tinggi nih. Ya, sementara ya kurangin porsi trading Anda, ya. Lalu kemarin yang nanya, "Om,
Apa semua pada pindah kripto? Ya bisa jadi. Ya saya pun ya trading kripto juga, seperti itu. Kita juga main kripto. Ya di VVIP pun ada grup discussion untuk kripto. Jadi masuk akal ya, cuman pada dasarnya ialah ya memang sentimen dalam negerinya yang tidak ada, bahkan sentimen jelek bukan positif ya. Jadi faktor kripto cuman faktor dari sekian faktor yang membuat market kita koreksi. Itu aja sih ya. Anda kalau mau diversifikasi boleh kripto, Anda trading forex. Saya pun lagi buka accountnya forex. Nanti saya mau adain diskusi gratis untuk forex untuk teman-teman ya, kayak gitu. Jadi diversifikasi saja karena marketnya lagi lesu ya. Cari cuan pun ya masuk modal pun saya nggak berani banyak-banyak seperti itu ya, kecuali di saham-saham yang memang saya yakin prospeknya bagus, itu boleh ya. Jadi kurang lebih analogi market seperti ini. Berat untuk menentukan dia rebound atau tidak, tapi ini udah mentok banget nih ya. Ini market sudah berkali-kali tembus Bollinger bawah ya. Kita doakan sih minimal dia tidak bisa buat low baru di 5892. Asal dia tidak buat low baru di 5892, maka change market naik itu tinggi ya, menurut saya seperti itu. Jadi kita alami dulu ya, kita nikmati dulu aja prosesnya ya. Mungkin sideways ini masih akan berlangsung beberapa bulan ya, mungkin sampai Mei atau Juni. Nah nanti mungkin menjelang-jelang itu market perlahan akan rally ya, menjelang akhir tahun secara historis itu rally. Oke, kita akan langsung bahas requestan. Hari ini nggak banyak, mungkin teman-teman juga udah pada bingung ya. Mau request apapun sama juga ngedrop. Agro Om, super duper big akum YU. Oke, ya ini menarik banget. Ada yang pantau juga ya, agro itu sempat sempat jadi ini ya, jadi watchlist juga kemarin di morning briefing kemarin ya. Hari ini ada YU big akum ya. Dari kemarin agro itu di big akum sama YU ya. YU lokal sayangnya, tapi it's okay ya, di harga 1073. Nah kalau kita buka agro ya, saya sudah ceritain ya bahwa teknikalnya ini lagi bentuk big pennant ya. Ini saya gambar kasar aja ya, nanti Anda kalau mau gambar detailnya gambar sendiri. Kurang lebih saja seperti ini ya, ini kurang lebih aja. Nah jadi kalau memang kondisi marketnya memungkinkan, maka chance agro ke atas 1100 itu tinggi. Tapi ya kalau tidak memungkinkan market kita, ya akan koreksi. Lalu pertanyaannya kenapa itu si YU akum Om? Nggak tahu, karena kadang kalau bandar atau institusi akum itu bisa tujuan jangka panjang. Jadi mereka beli sekarang ya, mereka nggak peduli mau besok ARB ke, mau 2 hari lagi ARB ke, karena fokus mereka jangka panjang. Mereka melihat harga sekarang masuk akal, dia beli. Kadang cara berpikir institusi itu seperti itu. Nah kita menganggapnya bandar ini akan trading, ya salah ya. Jadi tetap harus cek kondisi market ya, batas di 1000, jangan sampai 980 deh lebih tepatnya ya. Jangan sampai jebol 980, bahaya. Tapi sementara dia masih buat roadmap kayak begini ya. Itu untuk agro. SMSS ini sama Oppo. SMSM mungkin. Nah SMSM ini emiten yang biasanya bagi dividen gede nih. Ini salah satunya ya, meskipun pergerakannya smooth ya. Ini dia ada rounding di sini ya, change target 1400. Kalau mau nekat Anda trading trade plan-nya TP 1400, cut loss di 1320 ya. Itu kalau mau. Selalu agro ESA ya. ESA hari ini koreksi wajar ya, biarin dulu lah dia sideways ya, karena mau bagaimanapun chart weekly-nya strong uptrend. Dan kalau kita lihat ini sangat rawan correction ya. Jadi setelah sebulan terakhir naik hampir 65%, jadi nggak heran kalau dia bisa koreksi sehat. Jadi kalau Anda mau tunggu, Anda tunggu dia koreksi dulu baru enak ya. Anda tunggu ESA koreksi dulu baru enak ya. Bisa cicil nggak? Bisa, karena ini masih strong uptrend dan juga cenderung kuat menahan market ya. Market drop 0, tadi sempat 0,8 pun dia cuman close 1,6. Jadi menurut saya ini emiten yang bandarnya ngejaga harga sahamnya. Hoki gimana prospek untuk jangka panjang? Oke, cuman ya tidak ada yang bisa dibanggakan gitu. Kalau Hoki memang bisnis modelnya itu oke. Mungkin ya bisa dibilang market leader di sektor ini, sektor beras. Tapi kalau kita lihat dividen pun saya nggak tahu dia bagi dividen atau enggak. Tapi setahu saya bagi dividen pun nggak akan gede
Itu satu. Yang kedua, secara pergerakan harga saham lelet. Jadi Anda kalau mau dapat capital gain agak susah, bisa, tapi harus long term ya. Dan juga dividen pun kadang saya nggak tahu nih dapat dividen atau enggak. Anda cek aja. Kalau dividennya gede di atas 5% ya boleh. Tapi kalau nggak di bawah 3% itu nggak guna menurut saya. Ya jadi kalau dibilang prospek, tapi bagi kita belum tentu ada untung. Karena kan investor ini kan kita butuh dua. Kita butuh capital gain atau dividen. Atau butuh capital gain plus dividen. Ya gak sih? Mau saham seprospek apapun kalau mereka tidak bisa memberikan dua ini buat apa? Ya dong. Ya Anda banyak ngomong ini saham prospek, tapi kalau nggak bisa capital gain buat apa? Kalau nggak dividennya nggak gede tiap tahun buat apa? Kan begitu. Nah, di VVIP Silent Investor itu potensi capital gain-nya tinggi, potensi prospek perusahaannya sangat jelas, dividen gede. Nah, jadi di VVIP Silent Investor itu saya mau filter rekom saham invest yang memang menjanjikan. Ya, nanti open regis teman-teman bisa lihat waiting list-nya. Ya, BBRI, GIA. Oke, BBRI GIA, BBRI saya no komen ya, asing masih distribusi. Belum ada tanda-tanda ya, maybe mungkin masih minggu ini tertekan ya kita doain minggu depan technical rebound. Dia juga masih sama ya, ini sih sudah momentumnya technical rebound, cuman balik lagi saya bilang ya, kalau marketnya tekanan jual masih tinggi pun bandar nggak mau ngangkat, karena buat apa ya, retail masih panik selling. Mending tunggu nanti retail sudah berhenti jualan, sudah habis barang, baru diakum habis-habisan diterbangin, nanti retail baru HK lagi di atas. Ya, jadi bandar nih belum ada take action, karena menurut saya ya dengan kondisi begini IHSG masih potensi turunnya tinggi. Jadi ya kenapa saya harus akum dari sekarang? Mending cicil aja ya, ketemu titik yang tepat baru HK gede-gedean. Jadi masih udah disupport, tapi tergantung Anda kalau mau cicil dari sekarang boleh. DMMX apakah bisa jadi Starmologi? DMMX sudah jadi Moonmologi dulu ya, 100% dalam 3 minggu. Ya, sekarang ya ini saya mau cerita sedikit. Ini di VVIP kita ada pantauan sahamnya MCAS ya, ini direkom dari sini nih. Ya, dari 4.700 ketika dia break all time high-nya. Ya, di sini. Ya, lanjut rally sekarang sudah hampir 20%. MCAS. Nah, MCAS ya anaknya ada Tefas. Ini rally bahkan ARA ya. Ini saya nggak pegang Tefas, tapi beberapa grup VVIP kita pegang. Ya, MCAS, Tefas, anaknya baru DMMX. Nah, kalau MCAS dan Tefas ini ke-trigger, harusnya cepat lambat DMMX akan ikut naik. Ya, jadi kalau kita lihat ya mungkin wajar DMMX sideways dulu karena habis multi-bagger 100%. Nah, tapi di sini dia sudah mulai sideways. Ini sudah mulai kelihatan banyak pola, entah pola double bottom, pola pennant, ataupun pola apapun yang Anda lihat, ini sudah mulai kelihatan. Jadi prospek masih ada. Ya, karena induknya pun pada gerak. Ya, gerak naik. Gitu. Sektor consumer Ramadan. Ya, Anda bisa cek nih ayam-ayaman. Main Java. Ya, main. Ya, di bidang poultry lah. Main Java beef. Ya, main Java cepin. Atau Anda kalau mau lebih gendengnya lagi WMUU. Unik mah batubara, sorry. WMUU. Ya, WMUU kan unggas. Nah, Anda bisa cari nih. Ya, kayak gitu. Atau yang retail. Ini kan consumer kan berarti ke retail. LPPF, RALS. Nah, dua inilah. LPPF dan RALS. Ya. Tins masih belum ada harapan karena dia nggak bisa bertahan di atas 1645. Film Anda masih bisa fast trade ya. Anda kalau jago TikTok di sini enak banget karena gerakannya fluktuatifnya tinggi. Ya, tapi kalau saya pribadi, kalau Anda tidak punya basic, saya tidak saranin. Ya, tapi kalau Anda punya basic, punya mentor, ya Anda boleh. Tapi kalau nggak punya mentor, ilmu trading nggak punya, jangan coba-coba. Karena nanti Anda bingung kapan harus TP, kapan harus cut loss. Ya, jadi ini bahaya sekali. Ya. Tapi sangat cocok untuk Anda yang scalper trader. Oke, BRMS tadi kena tekanan jual. Ya, jadi masa tebusnya itu di tanggal 9. Ya, harga tebus 70. Ya, hati-hati nih kalau tebus BRMS pada saat tebus 70 nih, kita udah tebus harga BRMS di bawah 69, itu bahaya. Di bawah 70 itu bahaya. Tapi saya melihat bahwa dari kemarin ini BRMS akumulasinya gede. Ya, bahkan
Hari ini pun MG dan BF yang kemarin jualan pun akumulasi. MG yang dari dulu akum pun hari ini akum lagi. Jadi saya melihat bahwa massive accumulation di saham BRMS. Cuman nggak tahu nih, ini kapan dinaikkan, karena saya melihat marketnya nggak kondusif, jadi mungkin bandara belum naikin. Atau mungkin nanti dekat-dekat tanggal 9 itu kan di hari Jumat ya. Benar ya? Tanggal 9 itu kan kalau tidak salah di hari Jumat. Nah, nanti mungkin di hari Jumat baru akan ada pergerakan. Jadi ditunggu saja. Ya, itu BRMS, Kija masih sideways tapi sudah dalam posisi support kecil. Ada kalau mau spekulasi bisa. Ya. Belum ada pergerakan yang pasti sih untuk Kija. Ya, marketnya pun juga masih nggak ada tanda-tanda. PTBA, oh iya saya mau cerita. Nah, jadi PTBA ini benar-benar di luar dugaan, dan saya yakin banyak dari teman-teman yang kena juga. Ya, jadi bukan dividen trap tapi dividen prank. Ya, kenapa? Karena tiap tahun tuh PTBA bagi yieldnya itu di atas 10%. Ya, 10% lebih, bahkan tahun lalu itu 13%. Ya, yang sempat viral salah klik ya, salah jual gitu ya. Mau jual malah beli, salah pencet istilahnya. Ya, itu pun dividennya 13%, sekarang cuma 2,7%. Jadi dari dividen payout ratio sekitar 80-90% dari total laba. Ya, DPR itu kan dividen yang dibayarkan dari laba. Nah, per sekarang tahun 2021 ya, dia hanya bagi dividen 35% dari labanya, dia ambil 35% untuk didistribusikan. Jadi kalau di total-total, maka yieldnya ataupun cuan dari dividennya cuma 2,7%. Jauh gak? Jauh. Karena ekspektasi kita semua investor di PTB 10% ke atas loh. Kok ini cuma di bawah 2%? Di bawah 3%. Wah, berarti ini menciptakan kepanikan selling karena mereka yang trading PTBA itu ngarep dividen. Udah, saya tidak menampik. Memang di satu sisi call-nya naik, tapi di satu sisi mereka juga paham PTB bagi dividen gede. Jadi kalau saya di grup VIP sudah instruksi better jangan coba ikut dividen hunter. Menurut saya kurang bijak karena dividennya cuma 2%. Ya, jadi menurut saya kurang bijak ya untuk Anda incar dividen hunter yang di bawah 3%. Ya, masih ada peluang up gak? Wah, menurut saya ini masih akan panic selling nih. Karena ini benar-benar di prank sih. Ya, saya pun kena prank juga. Saya ada masuk dikit PTBA 5 lot ya untuk ngetes dividen hunter, kena prank. Tiba-tiba muncul hasil RUPS. Oh ya sudah. Ya, 5 lot udah, saya udah cut loss, ya udah ikhlasin aja. Ya, saya rata-rata saya di 2.600 berapa gitu. Ya sudah, ya 5 lot aja untuk tes. Ya sudah. Ya, karena di prank. Ya sudah, kalau di prank ya jangan Anda paksa. Ya. Oke, SMGR. Nah, ini habis ini saya cerita konstruksi ya. Ini hari ini ARB semua nih. Ya. SMGR ini sudah ini support kuat nih. Oke, ini SMGR support kuat banget. Duh, mau saya licin banget ya. Ini SMGR nih support kuat, teman-teman. Ya, ini SMGR sudah berada di zona support kuat 99 sampai 10.200. Anda kalau mau spekulasi bisa. Tapi kalau jebol, wajib cut loss. Karena dengan kondisi market seperti ini bukan tidak mungkin dia jebol support kuat. Ya. Arahan untuk yang sudah terlanjur, oke, construction nanti belakangan. Serial tadi ARB ya atau bangkit, saya nggak tahu. Tadi tiba-tiba ARB. Oh, masih ARB. Ya, katanya ada keluar berita nggak bagus ya, Anda cari saja. Kalau seperti ini masih berlanjut. Karena dari kemarin nih sudah downtrend nih, Serial. Ya, Serial ini sudah downtrend. Bovin, BTPS juga belum ada pergerakan, sama ya seperti emiten-emiten lainnya. Bovin masih belum ada pijakan untuk entry. Dia masih lagi buat pola, ya mungkin makan waktu 1-2 minggu. DKFT juga masih dalam range sideways ya. MDK tadi sempat up, cuman up-nya pun kalau kita lihat ini bentuk closingnya nggak bagus ya. Ini bentuk closingnya inverted hammer seperti ini. Kalau marketnya besok amit-amit jelek bisa ambles lagi, jadi hati-hati ya. Nah, lalu sektor konstruksi WSKT, WIKA, WG, WSKT, WIKA, PTPP, ADI, WSBP, Weton, PPRE ya, PPRE, WG,
PPRO. Wah, ini semua hampir ARB. Cuman tadi WG dan PPRE yang 4%. Sisanya jeblok ARB. Bahkan blue chipnya Wika ya, market cap terbesar di sektor konstruksi menurut saya Wika ya. Wika sendiri pun ini pun ARB. Bayangin. Ya saya kalau ngomong konstruksi Wika masih boleh lah, tapi kalau ngomong Waskita gitu ya itu udah skip karena perusahaannya agak kurang baik. Nah, pertanyaan mungkin teman-teman nanya, kenapa sih kok construction bisa sehancur ini? Pertama, karena kalau Anda buka itu laporan keuangan konstruksi mayoritas drop. Pendapatan turun lah, laba anjlok 40%, 50%. Ya, dan itu harusnya Anda nggak kaget karena di tahun 2020 ya laporan per kuartal pun sudah nunjukin mereka loss. Jadi nggak mungkin tahunannya itu profit. Jadi harusnya Anda sudah price in. Itu pertama. Cuman karena kondisi marketnya yang jelek juga, jadi panic sellingnya makin tinggi. Lalu yang kedua, ya mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada tulisan dari Pak Dahlan Iskan yang menyatakan bahwa BUMN konstruksi BUMN ini sangat danger dalam tanda kutip. Ya mungkin maybe ada potensi bangkrut dan sebagainya. Anda silakan baca beritanya. Ya pada kurang lebih Pak Dahlan sudah memberikan warning akibat ya rasio hutang emiten konstruksi BUMN itu bengkak ya, terutama di Waskita. Waskita itu terakhir saya hitung 500% atau 600% ya debt to equity ratio-nya. Jadi ini bahaya banget ya, ini bahaya banget. Meskipun anggaran infrastruktur itu masih stabil, bahkan cenderung meningkat ya. Tahun 2021 ini kalau tidak salah masih 400 triliunan. Cuman tetap aja nih kalau utangnya bengkak ini akan bubble. Nah jadi muncul dua hot issue ini, campur market jadi 3, jadi 1, ambles. Nah lalu kapan kita bisa entry? Nah beberapa emiten ini sudah mulai memasuki zona support kuatnya, terutama di sektor construction. Dan saya rasa ketika dia sentuh zona support kuat ini akan technical rebound dulu. Ya let's say, saya bisa bilang contoh Wika sekarang sudah berada dalam zona support kuat. Ya, ini di sekitar 1300 1400. Lalu WSKT, kalau WSKT support kuatnya masih jauh ya. Anda jangan kaget ya, WSKT ini support kuatnya masih jauh. Di sekitar 800 masih jauh. Ya, tapi kalau Wika sudah dekat, PTPP ya di 1000-an, 1060. Lalu ada ADI ya, ADI itu di 700. Jadi beberapa kayak Waskita masih jauh, tapi kayak Wika ini sudah deket-deket. Nah, nanti saya bisa jamin sebenarnya konstruksi pasti rebound kok. Cuman saya nggak tahu nih, pijakannya belum ada. Ya, jadi pijakannya belum ada, market pun belum benar-benar confirm technical rebound, jadi masih akan ambles. Naik pun mungkin naik kecil, habis itu lanjut turun lagi. Jadi kalau kayak gini Anda kalau mau nekat silakan. Lalu tadi ada yang bilang, Om saya sudah terlanjur beli nih di ARB misalnya. Apa yang harus Anda lakukan? Pakai MM. Kalau Anda masuk baru dikit, Anda bisa cut loss dulu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda masuk sudah terlanjur agak banyak, Anda main sell on strength. Jadi antri di ARB, dia rebound, jual. Antri di ARB, dia rebound, jual. Gitu dulu aja. Ya, sampai nanti dia sudah berada di bener-bener the best of the best ya, support bener-bener support kuatnya, Anda baru out. Ya, the best support kuatnya Anda baru out. Ya, out ataupun spekulasi average down mati-matian di area support kuat. Ya, saya yakin sih nyentuh support kuat akan ada technical rebound. Saya berani jamin harus ada technical rebound. Ya, jadi nggak usah khawatir karena penurunan sedalam ini ya dari bulan Maret sudah drop ya, minggu kemarin pun sudah, bahkan contoh ADI sudah koreksi 1 2 3 4 5 6 7 minggu. Ya, jadi kalau tidak technical rebound ini sangat aneh. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, ini BUMN. Ya, dan beberapa pun valuasinya masih ada yang masuk kayak Wika. Ya, valuasinya itu ya memang di sekitar 1200, 1400, 1500. Saya dari dulu bilang ya, valuasi konstruksi itu dengan asumsi 2019 itu di 1500-an. Jadi ya normalnya segitu. Ya, saya merujuk ke Wika. Kalau WSKT, ADI, PTPP mungkin sekarang masih di bawah, masih di 1000-an, valuasi wajar. Jadi ya harga saham construction sekarang lagi berada dalam fase balik ke harga wajar yang diapresiasi sama market. Ya, market mengkehendaki dia harus di 1000-an, ya harga sahamnya turun ke 1000-an.
ya. Jadi kurang lebih yang construction seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Ini saya hari ini bahas prospek-prospek dan pertanyaan saja ya. Di Italia teman-teman VVIP silakan langsung lanjut nonton Morning Briefing VVIP ya. Manfaatin botnya, tadi beberapa sinyal bot pun kalau Anda jeli masih bisa hit profit ya. Yang mau join silakan ya. Yang mau join grup discussion free kami juga boleh ya. Join dulu aja nggak apa-apa ya. Join free, kita bisa diskusi bareng. Thank you teman-teman semua ya. Good luck untuk besok, semoga kita bisa diberikan profit. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam share Academy, be silent, be patient, be cuan.